Salah satu hal yang diperlukan untuk membuat channel YouTube itu adalah kita memerlukan yang namanya peralatan ya. Peralatan itu dapat kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau misalkan kita belum memiliki banyak uang atau finansial kita belum mapan, maka kita bisa memanfaatkan peralatan yang seadanya saja untuk memulai dalam pekerjaan menjadi seorang YouTuber ya. Nah, di sini saya sebagai salah satu konten kreator di YouTube yang tergolong masih pemula juga, masih memiliki peralatan yang sangat sederhana, akan menjawab pertanyaan kalian pada kolom komentar peralatan apa saja yang saya pakai ya. Nah, di sini kita akan menyajikan peralatan apa saja yang diperlukan sebagai seorang YouTuber dan saat ini channel Salon Guru itu memiliki peralatan yang seperti apa. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian klik subscribe ya dan diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada upload terbaru dari saya teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan di hari masing-masing. Kemudian silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyiapkan peralatan untuk konten video YouTube. Nah, nanti setelah tayangan ini kita akan tunjukkan contoh dari barang-barang yang akan kita jelaskan itu apa saja sih. Memang menjadi seorang YouTuber itu tidak dapat terhindarkan, kita itu memerlukan yang namanya peralatan ya, supaya video YouTube kita itu performanya, tampilannya bisa bagus dan bersaing di luar sana ya, di beranda pencarian YouTube. Nah, kira-kira apa saja sih peralatan yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber? Tentunya peralatan-peralatan ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau misalkan kita belum mampu, baiknya kita memakai alternatif lain. Misalkan kita belum bisa membeli kamera DSLR misalkan. Nah, kita bisa manfaatkan kamera pada ponsel kita untuk dialihfungsikan sebagai perekam video ya. Yang pertama teman-teman, ini adalah yang kita perlukan untuk menjadi seorang YouTuber, ini adalah kamera ya. Nah, karena video YouTube itu adalah sebuah media jejaring sosial berbagi video, maka di sini kita memerlukan yang namanya kamera. Kamera ini bisa kita pakai kamera asli, misalkan kamera handycam, kamera DSLR, atau mungkin juga bisa kita pakai alternatif kamera ponsel atau kamera HP kita. Kemudian yang berikutnya, ini adalah kita memerlukan yang namanya mikrofon ya. Nah, mikrofon itu adalah sebuah alat yang bisa menangkap suara kita lebih jernih dan bisa menambah suara kita itu powerful ya pada saat kita jadikan satu dengan video yang nanti akan kita buat dan diupload di YouTube. Nah, kemudian untuk mikrofon itu jenisnya ada beberapa ya. Nah, yang pertama misalkan kondenser mikrofon. Kondenser mikrofon ini biasanya adalah sebuah mikrofon yang dipakai oleh YouTuber gaming ya. Jadi seperti mikrofon yang agak besar gitu, nanti suaranya jernih banget ya. Kemudian ada mikrofon lavalier atau clip on mic. Nah, ini adalah biasanya mic ini kecil, kemudian dijepitkan atau ditempelkan pada baju kita, misalkan ya. Ini pada umumnya kalau mikrofon yang clip on mic ini adalah dipakai untuk travel vlogger misalkan ya, atau membuat konten video YouTube tentang vlog atau berjalan-jalan. Kemudian juga tutorial. Nah, tutorial itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan audio yang menyatu pada perangkat rekam layar kita, baik itu HP maupun laptop, akan tetapi akan lebih baik jika kita memakai clip on mic ya. Suaranya lebih jernih, lebih keras, dan juga suara-suara luar itu akan sangat minim sekali bisa masuk ke audio kita. Kemudian ada shotgun mikrofon. Nah, shotgun mikrofon ini adalah sebuah mikrofon yang digunakan untuk menangkap kualitas suara ya dengan sangat baik ini dari arah depan atau satu arah saja. Kemudian berikutnya kita memerlukan headset. Headset ini biasa untuk menyesuaikan skrip dan juga video berpotong. Jadi misalkan kalian ingin membuat parodi ya, parodi yang mana artisnya itu adalah kalian sendiri. Kalian sebagai pemeran A dan satunya pemeran B. Kalian tentunya itu kan merekam yang pemeran A dulu ya, karena sesuaikan dialognya. Setelah itu kalian
putar video tersebut sambil kalian itu mengikuti. Pada saat kalian memutar itu kalian memerlukan headset untuk kalian dengarkan sambil menyesuaikan dialog yang kalian ucapkan setelah yang diucapkan oleh pemeran A tadi, teman-teman. Kemudian teman-teman memerlukan yang namanya tripod ya. Tripod itu adalah sebuah alat yang digunakan sebagai tataan HP ataupun kamera untuk merekam video kita ya. Dia dapat berdiri, pakailah tripod yang kuat, tripod yang bagus dan juga kalau bisa ada pencahayaannya sekalian ya. Kemudian kita juga memerlukan stabilizer. Stabilizer itu biasanya untuk konten travel vlogger atau mungkin untuk konten tutorial juga kadang memerlukan ya. Atau stabilizer itu dapat digunakan, biasanya itu yang paling banyak itu yang menggunakan yang, konten video YouTube yaitu, konten tentang film pendek ya, itu sangat perlu stabilizer, karena pada saat syutingnya itu, memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi ya, antara satu pemain dengan yang lain dan juga juru kameranya. Jadi perlu yang namanya stabilizer atau gimbal ya. Kemudian kita juga memerlukan yang namanya green screen, teman-teman. Green screen, kenapa kok namanya green screen? Green screen itu berasal dari dua kata yaitu green dan screen ya. Screen itu layar, green itu adalah hijau, jadi layar hijau. Mengapa kita pakai green screen? Pada saat kalian ingin syuting, kalian memakai green screen, maka nanti pada saat yang warna greennya itu dihilangkan, kalian akan dapat sesuaikan background yang kalian inginkan di belakang kalian itu apa saja. Apakah, laut atau mungkin gunung, pemandangan dan lain sebagainya. Kemudian tentunya teman-teman kita memerlukan yang namanya komputer atau laptop ya. Ini dapat kita gunakan untuk editing, meskipun editing video YouTube itu tidak harus menggunakan komputer dan laptop, bisa juga kita pakai HP. Namun itu sesuai dengan, kesukaan kalian ya. Kalian lebih enak editing di HP ataupun editingnya itu di laptop. Berikutnya kita memerlukan software editing video untuk YouTube ya. Nah, jadi pakai software yang, bagus kalau bisa tanpa watermark ya. Di luar sana sudah banyak sekali teman-teman yang berbagi software-software editing baik itu di HP maupun di PC yang, premium ya. Nah, jadi kita manfaatkan software, dengan performa yang baik. Usahakan kualitas videonya itu yang maksimal. Baiklah teman-teman, untuk peralatan yang pertama itu adalah kamera ya. Kamera jika teman-teman itu belum memiliki kamera yang bagus semacam handycam atau mungkin yang lain ya. Ini bisa kita manfaatkan ponsel saja untuk kamera ya. Di sini ada kamera. Pastikan untuk kamera ini dibuat untuk pengaturannya itu yang bagus ya, supaya nanti bisa menghasilkan kualitas video yang sangat baik. Kemudian yang kedua untuk mikrofon. Nah, di sini adalah misalkan ada mikrofon yang clip on mic ya. Nah, di sini dapat kita tampilkan. Di sini ada semacam jepitan. Ini bisa kita jepitkan pada baju kita. Nanti dengan demikian suara yang dihasilkan itu akan bisa jernih ya. Selain menggunakan clip on mic, itu teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi rekam suara yang ada di ponsel, kemudian ditaruh di kantong gitu ya. Berikutnya teman-teman juga memerlukan headset. Nah, jadi headset ini kita bisa memanfaatkan headset yang mana adalah merupakan peralatan bawaan pada saat kita membeli ponsel baru. Nah, di sini adalah ada headset, ini kita bisa gunakan untuk membuat konten yang kita inginkan. Berikutnya adalah tripod ya. Tripod ini dapat kita manfaatkan yaitu untuk menyangga ponsel atau kamera kita ketika kita sedang syuting ya. Jadi tripod itu adalah fungsinya itu. Ini adalah tripod kecil yang bisa kita bawa kemana-mana. Kita ingin buat konten kemanapun ini bisa kita bawa. Kemudian selain tripod kecil kita juga bisa menyiapkan untuk membeli tripod yang agak besar ya. Tripod yang tinggi setidaknya ada sekitar 1 meter lebih. Kalau bisa di sini ada yang ring lights-nya. Jadi di sini dapat kita atur dengan adanya pencahayaan. Ini kita tidak akan khawatir jika kita itu ingin membuat sebuah konten, akan tapi pencahayaannya kurang bagus ya. Di sini dapat kita atur. Di sini untuk kabelnya kita bisa masukkan ke laptop. Kemudian di sini bisa kita atur teman-teman untuk dinyalakan. Maka nanti di sini akan bisa menyala gini ya. Nah, ini bisa kita atur untuk kejernihannya. Nah, ini adalah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah tripod juga ini ya. Yang berikutnya ada stabilizer atau gimbal teman-teman. Nah, di sini ini biasanya untuk konten vlogger ya. Nah, di sini bisa kita atur
Kita sesuaikan kira-kira taruh mana. Nah, di sini kemudian kita bisa tata gini. Inilah untuk tempat handphone ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan handphone di sini. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa nyalakan di sini untuk stabilizernya. Di sini ada tombolnya. Oh ya, di sini ya. Nah, ini nanti akan bisa stabil ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita atur supaya nanti bisa stabil. Nah, di sini biasanya memerlukan charger ya. Nah, ini bisa fleksibel nanti untuk membuat konten vlogger. Yang berikutnya ini adalah green screen atau layar berwarna hijau. Layar ini nanti untuk menetralkan warna yang ingin kita hilangkan. Kemudian kita bisa ganti backgroundnya. Warna hijau ini biasanya yang bagus lah hijau pupus ya, atau hijau yang pekat gitu ya. Ini dapat kita peroleh dari cat atau mungkin dari kain green screen. Yang berikutnya adalah kita memerlukan laptop. Ini nanti bisa kita gunakan untuk editing, memproduksi video-video berkualitas kita. Kemudian yang ada di dalamnya itu ada aplikasi editing video. Misalkan bisa pakai Camtasia Pro atau mungkin bisa memakai ProShow atau mungkin Filmora 9 dan lain sebagainya. Kalau misalkan di HP itu malah lebih banyak sekali ya. Yang paling populer sekarang ada Filmora Go dan juga ada KineMaster ya.